Damai sejahtera menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada saat ini. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 4 November 2021. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dapat kami hidupi di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat 18 sampai ayat 22. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah berjuang dengan harapan. Mengkule situang kapak rannuanan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, semua orang sudah pasti merindukan kehidupan yang layak. Walaupun meraih kehidupan yang layak itu tak semudah membalik telapak tangan. Untuk merasakan kehidupan yang layak itulah, tidak sedikit orang yang harus pergi merantau ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri, pekerjaan yang dianggap membuat mereka sukses dalam hidupnya. Saudara-saudara, setelah Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab, yakni Orpa dan Rut meninggal, maka Naomi bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya, mereka tidak bisa lagi berbuat banyak karena tidak ada lagi yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dalam hidupnya, sehingga berniat pulang kampung ke Israel. Dalam keadaannya yang sangat terpuruk di negeri orang, akhirnya ia pulang kampung, sampai-sampai ia menolak dipanggil Naomi, melainkan memilih dipanggil Mara, yang artinya pahit. Sungguh bertolak belakang dengan arti nama Naomi yang sebenarnya, yang berarti manis. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mesti sadar bahwa kegagalan kerap membuat seseorang terpuruk. Walaupun demikian, kita juga harus merenungkan dengan iman bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah pasti bahwa perjalanan hidup kita tak selalu mulus, sebab ada kalanya Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi. Walaupun demikian, tanamkanlah di hati bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan jika tetap dilalui dengan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup mengubah segala yang pahit menjadi manis. Seperti Naomi
yang pada akhirnya diangkat Tuhan sebagai pemenang. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Terus meneguhkan iman kami untuk senantiasa berjuang dengan harapan bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Topang, jaga dan lindungilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam berbagai tugas, pekerjaan, aktivitas, peran yang Tuhan karuniakan bagi masing-masing kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka. Kami berdoa, pulihkanlah yang sakit, kuatkan mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Berkatilah keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk orang tua kami, opa dan oma dalam masa tua mereka, menikmati dan menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya senantiasa berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersukacita merayakan hidup karunia Tuhan lewat pertambahan usia. Bahkan juga apa yang boleh diraih oleh saudara-saudara kami melalui usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Kiranya damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan mereka dan mereka pun akan terus mampu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan, kiranya diberkati selalu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami gumuli bersama. Doa kami, pulihkanlah bangsa dan negara kami, kiranya dengan semangat iman dan pengharapan kami semakin teguh di tengah-tengah segala situasi. Kami berdoa untuk pemerintah kami, teruslah karuniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Oh Tuhan, kuatkan dan hiburkanlah mereka. Topanglah mereka untuk terus mampu menyaksikan karya Tuhan, kemurahan Tuhan dari perkara duka cita mereka. Yang bergumul karena berbagai hal, kami yakin bahwa Tuhanlah yang akan tetap menuntun langkah kami untuk dapat melewati segala situasi. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan hidup kami hari ini hanya di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian, dimanapun berada saat ini, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.